Haleluya. Shalom aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema serupa dengan Elohim. Nah, untuk itu saya ajak saudara sekalian untuk membuka ayat kitab sucinya. Mari kita buka bersama-sama saudara-saudara di dalam kitab Bereshit pasal 2 ayat yang ke-7. Bereshit pasal 2 ayat yang ke-7, saya akan bacakan, demikianlah bunyinya. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menggembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Sampai di sini. Dan kita sambung lagi dari pasal 1 ayat 26 dan 27. Pasal 1 kitab Bereshit, pasal 1 ayat 26 dan 27, demikianlah bunyinya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan di atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Haleluya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya pernah memberitahu kepada saudara sekalian tentang kesamaan antara Tuhan dengan manusia. Saya akan ulang sedikit tentang kesamaannya. Yang pertama adalah kekekalannya. Bapak Yahweh itu adalah pribadi yang kekal. Amin. Manusia juga begitu, saudara. Ketika saudara lahir di dunia ini, saudara adalah makhluk yang kekal. Saudara tidak bisa mati. Kalau saudara mati itu hanya fisiknya saja, tetapi rohnya terus hidup. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang pertama, kekekalannya. Kemudian yang kedua, kesamaan antara kita dengan Bapak Yahweh adalah bahwa Bapak Yahweh itu senang dipuji. Kalau manusia senang dipuji enggak? Pasti senang. Kalau orang bilang, oh aku enggak senang dipuji, bohong saudara-saudara. Kalau saudara tidak dipuji, maka yang terjadi adalah saudara bisa tertekan. Faktanya apa? Orang yang dibully, banyak yang mati bunuh diri. Ya, jadi kalau Bapak Yahweh senang dipuji, kita juga senang dipuji. Itu sama, saudara-saudara. Bahkan berapa banyak manusia bisa terjerat hukum hanya masalah pencemaran nama baik. Ya, orang menghina, wah langsung masuk ranah hukum. Jadi inilah kesamaan yang kedua. Kesamaan yang ketiga adalah kuasa atas ucapannya. Kalau Bapak Yahweh itu mencipta, dia akan berbicara terlebih dahulu. Jadilah terang, maka terangnya jadi. Jadilah burung-burung di udara, burungnya jadi. Jadi saudara-saudara,
Tuhan itu kalau mencipta ngomong dulu. Sama seperti kita. Saudara ingin mencipta apa? Mencipta banyak mujizat, harus berani ngomong. Ya, aku punya rumah. Punya rumah enggak? Punya nantinya, saudara. Sekalipun saat dia berbicara belum. Ya, saya tidak akan menerangkan ini karena saya sudah berulang kali menerangkannya. Nah, sekarang yang keempat, yaitu DNA manusia itu sama dengan nama Yahweh. Jadi kalau saudara yang anti dengan nama Yahweh itu lucu, saudara. Anda menolak Yahweh, tetapi DNA-mu nggak bisa lari dari nama Yahweh. Ya, jadi itu saya hanya menyebut kesombongan. Ya, sekarang saya akan ajak saudara untuk bermain-main dengan kalimat bahasa Ibrani. Karena saya suka bahasa Ibrani dengan angka gematria. Nah, kita akan lihat saudara-saudara. Yang pertama adalah, saudara lihat apa ini? Ya, Adam. Ya, ini Adam. Alef, Dalet, Mem. Ya, ini Adam, saudara-saudara. Nah, sekarang perhatikan. Adam ini memiliki angka gematria 45. Alef itu 1, Dalet itu 4, Mem itu 40. Jadi 40, 45. Nah, sekarang bagaimanakah cara menulis tulisan menggunakan tangan? Nah, bentuknya seperti ini ya. Alef, Dalet, Mem. Nah, sekarang saudara-saudara perhatikan. Alef ini suka disimbolkan sebagai Tuhan. Alef juga memiliki arti power atau kekuatan. Kenapa Alef kok bisa disimbolkan Tuhan? Kita sama-sama sudah belajar bahasa Ibrani bahwa Alef ini itu terdiri dari 3 huruf. Ayo diingat apa ini? Waw, Yod, dan Yod. Bagus. Wah, saya senang saudara masih hafal ya. Jadi Alef itu terdiri dari Waw, Yod, sama Yod. Sekarang kita lihat. Nah, begitu saudara ya. Kalau saudara lihat huruf Yod, ini nilainya 10. Yod yang di bawah nilainya 10. Sementara Waw itu nilainya 6. Jumlahnya berapa? 26. Dan kita tentu tahu saudara, bahwa angka 26 itu adalah angka gematria dari nama Yahweh. Terus kalau begitu 45 ini apa? Nah, ini juga kalau diurut ya sama juga Yahweh, saudara-saudara. Kenapa? Karena dikatakan Adam ini dijadikan oleh Tuhan itu serupa dan segambar dengannya. Jadi manusia itu fotokopinya Tuhan. Ya, nah sekarang coba saudara lihat berikut ini. Nah, saudara abaikan ini ya, ini saya salah nganu ini. Harusnya ini nanti ya, harusnya ini nanti. Tapi ini dulu yang berwarna-warni ini. Tadi kata Alef itu bisa berarti Tuhan. Ya tentu Tuhan yang dimaksud di sini ya tidak ada lain karena orang Israel ya nyembahnya kepada Bapak Yahweh. Nah ini 26. Nah saudara lihat. Yod, He, Waw, He ya. Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, He itu 5. Jadi Yahweh ini 26 nilainya. Saya perlu sedikit kasih masukan ya. Karena sekarang ini ada orang yang ngomong begini saudara. Yang betul itu bukan Yahweh,
tapi Yahweh. Ada ya, saudara pernah dengar? Nah, saya perlu kasih tahu, jangan sampai saudara lalu jadi bingung, saudara. Karena banyak yang tanya sama saya, loh Pak Lukas, itu kok saya dikasih tahu yang benar itu bukan Yahweh, tapi Yahweh katanya. Itu yang benernya bagaimana? Nah, saya kasih tahu saudara. Huruf aslinya yang kuno dulu, ya itu Yod, He, Waw, bukan V. Ya, bukan Vav, itu bukan. Tapi ketika mereka pulang dari Babel, nah mereka mulai memelesetkan segalanya. Sampai-sampai nama Yahweh berubah jadi Adonai. Siapa yang suruh, saudara? Bapak Yahweh sendiri tidak pernah ngomong, karena kamu pulang, kamu hidup dalam kecemaran selama ada di Babel, jadi kamu dilarang keras untuk memanggil aku dengan panggilan yang benar. Panggillah aku dengan Adonai. Enggak pernah ada, saudara. Enggak pernah ada. Saya bahkan berani bikin sayembara. Siapa yang bisa menemukan Tuhan minta diganti dengan Adonai, 1 ayat saya berani bayar 1 juta. Wow, 1 juta loh. Ya, kalau ketemu 2 ayat, 2 juta. Pokoknya cari saja kalimat yang mengatakan, gantilah namaku dengan Adonai. Begitu. Enggak akan pernah ada. Daripada saudara nyari-nyari hanya untuk 1 juta rupiah, lebih baik belajar saja yang lain. Karena saudara cari sampai dunia kiamat enggak akan ketemu, saudara-saudara. Ya, dari kitab Bereshit sampai kitab Gilyahna tidak akan bisa saudara temukan. Nah, sekarang 45 ini. Kata Adam. Adam ini, Alef itu 1, Dalet itu 4, Mem itu 40, jadi jumlahnya 45. Nah sekarang coba saudara perhatikan di sini ya, yang warna-warna ini ya. Yod itu kalau ditulis satu persatu jadi Yod, Waw, Dalet. Membacanya apa? Yod tetap bacanya. Kemudian He itu menulisnya He sama Alef. Waw juga sama ya. Waw, Alef, Waw, membacanya Waw, saudara. Kemudian He, itu He dan Alef. Nah sekarang kita hitung. Alef itu 1. He, yang merah ini ya. Alef itu 1. He itu 5. Sekarang yang biru. Waw itu 5. Ya. 6 ya. Waw 6. Ini saya salah ngetik ini. Saya nulis ya. Waw itu 6, Alef itu 1, Waw itu 6. Ini saya salah nulis. Nah, Alef itu 1, He itu 5, kemudian Dalet itu 4, Waw itu 6, Yod itu 10. Jumlahnya 45. Betul nggak saudara? Betul ya, jadi saya salah keliru nulis itu. Yang biru, ini saya keliru nulis, harusnya 6. Ya, jadi ini keliru. Enggak apa-apa ya, yang jelas saya sudah menerangkannya. Jadi yang warna biru ini 616. Jadi kalau dijumlah benar enggak jumlahnya 45? Betul, jadi Adam itu tetap sama dengan Yahweh. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Tidak, saudara. Bahkan kalau kita lihat, saya sudah menerangkan kepada saudara sekalian tentang DNA manusia. Nah ini saudara bisa temukan materi saya di 666 sudah ada, kalau nggak salah begitu ya. Ya pokoknya materinya begitu deh, saudara bisa cari. Ya, ini di dalamnya ada begini. Setiap 10 asam ada jembatan. Saudara perhatikan angka-angka ya. Setiap 10 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan, setiap 6 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan. Jembatan belerang itulah yang membuat DNA tetap terpasang.
Perhatikan angka 10, 5, 6, 5. Jumlahnya berapa? 26. Lah 26 ini adalah angka gematria nama Yahweh. Loh ini benar atau hanya kebetulan saudara? Saya yakin itu benar, 1000% benar saudara. Unik memang tulisan Ibrani, saudara. Unik memang. Ya, makanya bagi saudara-saudara yang menyaksikan materi ini, saudara tetap ngotot yang betul itu bukan Yahweh, tetapi nama sesembahan asing dari negara lain, ya saudara perlu belajar lagi deh. Ya, karena saudara tidak mengakar ke pola Ibrani. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, ini juga nilai numerik Yahweh bertambah untuk menciptakan 46 kromosom manusia. Ada 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang dalam sel manusia. Kenapa jika kita sudah tahu namanya dan susunan DNA manusia itu adalah Yahweh, masih banyak yang merasa nggak nyaman jika menyebut nama Yahweh hanya karena merasa sendiri. Jadi saya menganjurkan saudara-saudara yang merasa nggak nyaman, ayo belajar untuk mengucapkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bernama Yahweh. Nah ini sekali lagi, DNA manusia itu adalah nama Yahweh. Makanya firman Tuhan tadi katakan bahwa manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Elohim, dengan Yahweh. Nah sekarang kita lanjut saudara. Kembali ke kata Adam. Tadi ini harusnya nggak ada ya, tapi sekarang harus ada ya. Kalau Adam itu artinya apa? Manusia. Tetapi sekarang kalau alefnya itu diambil, membacanya jadi dam. Dam itu artinya darah, saudara. Sekali lagi, dam itu artinya darah. Lah kalau jumlahnya berapa? 44, karena dalet itu 4, mem itu 40, jumlahnya 44. Mungkin saudara mau bertanya, loh ini maksudnya apa? 44 ini kaitannya apa? Nah sekarang kaitannya begini saudara-saudara. Kata ayah atau bapak atau aba atau ab itu nilainya 3. Alef itu 1, bet itu 2. Kalau dijumlah nilainya 3. Sekarang bagaimana dengan ibu? Nah, ibu itu membacanya aim, alef dan mem. Alef itu 1, mem itu 40, jadi 41. Nah, sekarang kita lihat. Nah, 41 ya. Kemudian kata yelet, yod, lamet, dalet, itu nilainya 44. Jadi ayah dan ibu itu akan menghasilkan 44 sesuai dengan darah DNA mereka. Ya, darahnya itu akan menitis ke anak. Jadi kalau orang tua ayah dan ibu kawin, terjadi satu pertalian darah. Ya Bapak Ibu. Nah, makanya dulu saya pernah cerita, ada seseorang anak pendeta yang ngomong sama maminya begini. Maminya juga pendeta, anaknya pendeta. Ya, anaknya ngomong gini, mami menerima tanda bilangan binatang itu tidak? Maminya bilang, oh tidak. Anak itu ngomong begini, kalau mami tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu,
kita putus pertalian darah. Wah, itu dosanya gede, saudara. Seorang anak, apalagi yang ngomong ini cewek lagi, saudara. Pendeta cewek sisan. Bayangin dosanya kayak apa. Apa dia tidak pernah mikir, dulu pada waktu masih kecil, dia disusui oleh ibunya. Waktu mereka, anak ini mulai bertumbuh, diajari jalan sama ibunya. Diajari berbicara. Hanya masalah tanda bilangan binatang itu, anak ini memutuskan hubungan pertalian darah. Spiritnya nyata ya Bapak Ibu? Ya, spiritnya nyata sekali. Jadi jangan saudara anggap itu main-main. No, itu ada spiritnya saudara. Makanya seperti yang ditulis di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, bahwa tanda bilangan binatang itu ada rohnya. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke masalah Adam. Nah, kalau kita lihat saudara, kata Adam dan belakangnya ditambahi huruf He, itu artinya tanah. Adamah membacanya. Adamah itu artinya tanah. Mungkin saudara akan bertanya kepada saya, kalau begitu lalu apa kaitannya firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Adam atau Adamah itu berarti tanah. Dan kata Adam juga berasal dari kata domain yang dalam bahasa Ibrani memiliki arti sama. Karena manusia diciptakan dari hembusan nafas Tuhan. Makanya sama dengan Bapak Yahweh, DNA-nya juga sama. Sekarang pertanyaannya, dari apa yang saya sampaikan tadi, saudara sudah paham atau belum? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut, saudara. Jadi kata Adamah itu artinya tanah. Jadi klop ya saudara. Klop sekali ini, artinya begini. Adamah ini adalah manusia yang dijadikan Tuhan dari tanah. Nah, sekarang saya akan masuk lebih dalam lagi dan tentunya ini akan menyangkut dunia alam supranatural. Nah, kalau saudara lihat dalam pola Ibrani itu ternyata manusia itu memiliki 4 unsur atau 4 elemen pola Ibrani. Elemen pertama adalah tanah atau Adamah. Kemudian elemen kedua adalah air atau mayim. Ya, kemudian elemen yang ketiga yaitu udara. Ya. Yang ditulis dengan air. Air, ya, ini udara, saudara. Sementara yang keempat ini elemen api atau ish. Itu api, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu apa kaitannya hal ini? Karena ternyata, saudara-saudara, saya menyampaikan ini, saya ingin supaya saudara-saudara jangan merasa aduh karena saya tidak memiliki tanda bilangan binatang itu, saya dipecat dari pekerjaan. Enggak usah takut, saudara. Kalau saudara ikutin pola Ibrani, saya percaya apa yang saudara impikan, saudara akan mendapatkannya. Haleluya. Nah,
Dan itu akan ada sangkut pautnya dengan 4 unsur atau 4 elemen manusia. Ini berbicara tentang sifat manusia, saudara. Ini saya ambil dari pola Ibrani. Ya, jangan sampai nanti saudara yang enggak mempelajari ini bilang, oh Pak Lukas itu dunianya magic. No, saya tidak akan pernah mengarah ke dunia di luar iman kita. Karena apa? Karena saya enggak mau sesat. Ya, saya enggak mau masuk neraka. Ya. Karena apa? Karena hal-hal yang begini ini enggak diterangkan di gereja. Ya. Jadi kalau saya yang menerangkan, jangan saudara anggap, wah ini Pak Lukas ini, wah ini beda sendiri, ini ngambil dari mana. Kalau saudara tanya ngambil dari mana, saya ngambil dari pola Ibrani. Amin. Makanya saya jelaskan ini. 4 elemen ini diambil dari pola Ibrani. Nah, sifat api, sifat tanah, sifat air, dan sifat udara. Kalau kita bisa mengendalikan dengan baik, hidup saudara akan makmur dan hidup saudara akan diwarnai dengan banyak mujizat. Ya, sekarang saya akan coba untuk menerangkan ini pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa mencerna dengan baik. Apa sifat api atau is ini, saudara? Sifat api adalah kemarahan. Sifat api itu nafsu. Sifat api itu kedengkian. Dan api itu dia bisa membuat hal-hal buruk dan bisa merusak. Walaupun api juga dibutuhkan. Kita semua hidup di dunia ini tidak lepas dari api. Saudara kalau makan, masak, ya pakai api enggak? Pakai api. Api pun tetap dibutuhkan, saudara. Tetapi harus ngerti penempatannya. Semangat itu juga elemen api. Betul ya Bapak Ibu? Semangat itu elemen api. Dan itu dibutuhkan. Cuman sayangnya banyak orang yang tidak paham. Sehingga yang seharusnya yang dimunculkan bukan elemen api, yang dimunculkan elemen api. Yang enggak jalan, saudara. Makanya saya berharap saudara bisa memahami ini dengan baik. Saya terangkan satu persatu. Ini api. Kemudian elemen tanah, Adama. Nah, elemen tanah ini adalah orang yang rela, ikhlas, sekalipun dia dibuli seperti Yesua. Sampai di sini paham? Dan ingat, elemen tanah itu adalah elemen atau sifat di mana kita mau dibentuk, saudara. Kalau orang membuat bejana, itu pakainya apa? Tanah ya? Dibentuk, diunyel-unyel, dibanting-banting, tapi dia harus rela. Dia harus ikhlas, mau dijadikan apa oleh Tuhan, ya jalan no. Gitu Bapak Ibu. Jadi elemen ini pun kita miliki. Bahkan manusia itu sebetulnya elemen tanah itu sangat dominan. Karena apa? Karena memang manusia itu dibuat dari tanah. Saya akan terangkan ini terlebih dahulu, nanti kita harus lihat cara mengaplikasikannya seperti apa. Jadi tanah ini elemen yang luar biasa. Karena apa? Seperti Yesua, Bapak Ibu. Kemudian air. Mayim, ini air, ya. Air ini orang yang punya sifat penyabar, suka memberi nasihat yang baik, memberikan kesejukan,
ucapan-ucapannya juga sangat menarik. Sama seperti ketika orang sedang haus. Kalau orang sedang haus, apa yang paling dibutuhkan? Air, saudara. Orang ngomong, aduh sepertinya di sini kering gitu ya. Minum air. Nah kalau dia minum air, maka menjadi segar. Saya juga ingin minum sebentar ya. Saya juga ingin minum, saudara. Haleluya. Jadi segar kembali. Oke, itu adalah elemen air. Sekarang udara. Udara ini air, ya, air, bukan air ya, air, ya. Itu tidak pernah memikirkan sesuatu yang sifatnya rumit. Saya kan sering ngomong kan, kalau kita berhadapan hal yang rumit, nggak usah pakai logika, jangan pakai pikiran, saudara-saudara. Lah saudara berhadapan dengan sesuatu kemustahilan, tapi pakai logika, nggak jalan saudara. Saudara nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Elemen udara ini, itu adalah orang yang hidupnya easy going. Easy going itu artinya ya apa adanya gitu loh. Apa adanya, enggak main politik-politikan. Aku mau seperti ini, tujuannya seperti ini, enggak. Orangnya tulus, itu adalah elemen udara. Orang juga enggak mau berurusan dengan orang lain. Kalau misalnya ada seseorang yang ngajak debat, orang dengan elemen udara enggak akan mau melayani, saudara. Karena akan menjadi sia-sia. Apalagi saya punya istilah, debat itu sama saja dengan bertengkar pakai tema. Ayo kita bertengkar yuk, temanya apa? Nah itu debat, saudara. Paham nggak? Jadi orang-orang yang seperti itu, main debat-debat begitu, pertanyaannya, apakah dengan menang debat terus orang yang ngaku kalah lalu ikut iman kita? Tidak. Itu. Memang ada yang berpendapat, tapi kan kita bisa menunjukkan kebenaran. Betul. Tapi kita bisa cacat hati kita. Ya. Makanya kalau saya disuruh debat, mending ora. Ya, enggak. Oh Pak Lukas enggak berani. Ya enggak apa-apa, silahkan Anda bilang enggak berani. Oh Pak Lukas goblok, ya enggak apa-apa, goblok ya wis ben. Nah, saya gitu, saudara. Anda percaya ya syukur, tidak juga enggak masalah, gitu loh. Ini saya punya sifat seperti itu. Ya. Daripada gontok-gontokan, hasilnya enggak ada. Anggur tinju sisan, ya kalah sisan ketok gitu loh. Ya. Jadi saya berpikir lebih baik enggak usah lah seperti itu tidak baik, saudara-saudara. Jadi elemen udara ini itu orang yang anggap segala perkara setelah selesai ya sudah, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Itu elemen udaranya akan muncul, saudara. Tapi kalau banyak orang begitu ada sesuatu diungkit-ungkit, itu sama saja seperti mayat yang sudah dikubur, didukil kembali, saudara. Didukil kembali. Jangan kita mendukil barang yang sudah lewat. Don't dig up the past. Jangan dukil yang sudah lewat. Yang sudah lewat, biarkan itu terjadi. Tapi faktanya, kalau orang bertengkar, bagaimana saudara? Wah diungkit-ungkit saudara. Diungkit-ungkit terus. Nah ini elemen ini itu juga berbahaya. Inilah dari 4 elemen atau 4 unsur yang sangat
penting. Nah, 4 unsur ini harus kita mampu menerapkannya karena masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tidak dipilih hanya satu saja, tidak bisa. Kadangkala kita menonjolkan elemen api, tapi ada kalanya kita menonjolkan elemen air. Nah, kadang orang nggak pinter di sini, saudara-saudara. Nah, kalau dia tidak pinter di sini, ya hasilnya akan runyam, saudara-saudara. Dan saya katakan, 4 elemen ini harus memiliki keseimbangan. Dengan kita memiliki keseimbangan, kita bisa tinggal menerapkan. Oh, ini yang dibutuhkan air. Airnya yang maju. Oh, ini dibutuhkan api. Apinya yang maju. Paham nggak, saudara? Tapi kalau apinya yang menonjol, yang lain ketika dibutuhkan ngilang, sudah. Karena yang menonjol api. Tapi ketika kita buat flat, pokoknya kita dalam posisi netral dulu. Semua elemen ada pada diri kita, tapi kita netral. Begitu kita sudah ngelokro, kira-kira elemen apa yang perlu dimunculkan? Halo? Ngelokro nih saya. Tuh. Api yang dimunculkan, saudara. Tapi ketika kita sedang menghadapi masalah besar, jangan pernah menggunakan elemen api. Bahaya sekali, saudara-saudara. Itu harus menggunakan elemen air yang menyejukkan. Ya, saya mempelajari hal ini, sangat menarik sekali, saudara-saudara. Sekali lagi, saat saudara menghadapi kelemahan, saudara harus mengaktifkan unsur api supaya saudara bisa bangkit. Dan masalahnya adalah mau atau tidak. Kalau saudara sedang dalam keadaan klokro, dikasih nasihat, ayo bangkit, gitu. Percuma. Itu artinya saudara tidak mau membangkitkan elemen api. Nah, sekarang pertanyaannya, ngerti nggak saudara sampai di sini? Ngerti ya? Nah, ciri khas dari kehidupan ini adalah unsur yang sama akan menyatu pada unsur yang sama. Saya ambil contoh. Minyak dan air unsurnya sama atau tidak? Beda. Maka minyak dan air tidak akan bisa menyatu. Ya. Saya berharap saudara bisa berdialog dengan saya sehingga kita bisa berinteraksi. Saudara suka kedamaian. Tidak mungkin saudara kumpul bersama dengan orang yang senang bertengkar. Itu artinya unsur api dan unsur air tidak bisa sama. Saudara cinta damai, itu unsurnya air. Kumpulannya sama orang yang air juga harusnya. Tapi kalau saudara kumpulnya dengan elemen api, saudara akan sengsara. Capek, saudara. Ngerti ya sampai di sini? Saya ambil contoh misalnya saja. Kenapa ada domba-domba itu mengenal gembalanya? Karena sudah menjadi satu unsur. Saudara bisa lihat di YouTube ya. Ada domba-domba yang begitu banyak, saudara-saudara. Kemudian dites, ayo siapa yang yang bisa memanggil domba-domba yang lagi makan itu. Ada yang panggil, dombanya cuma lingak-linguk, makan lagi, nggak urusan. Panggil cara lain, tetap. Sekarang gembalanya asli. Ya, panggilnya kalau sudah, kalau nggak salah begitu ya. Itu domba-domba langsung pada ngelinguk, langsung datengin semua, saudara. Itu satu unsur. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, ini adalah domba yang tahu
akan gembalanya. Makanya kalau saudara itu sudah percaya kepada Bapa Yahweh, nontonnya video orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Itu satu unsur, saudara. Saudara sudah percaya Bapa Yahweh. Nontonnya orang yang anti dengan Yahweh, bingung saudara. Karena unsurnya sangat bertentangan. Ngerti enggak? Nah ini yang harus kita pahami saudara. Sekarang kita mengarah pada kehidupan aplikasi sekarang ini. Kenapa orang yang mengejar uang malah tidak dapat uang, tapi yang terjadi adalah kesialan, capek, kecewa. Nah, saudara harus ngerti. Sekarang saudara perhatikan. Kita harus ingat bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Amin. Lah uang itu, saya mau tanya, uang itu derajatnya lebih tinggi dari kita atau lebih rendah? Bagus, lebih rendah. Ya. Jadi kalau derajatnya lebih rendah, jangan dikejar, saudara. Anda itu jadi budaknya yang lebih rendah. Ngerti? Uang dikejar. Loh, kejar itu maksudnya piye? Begini maksudnya dikejar. Saudara tidak berani saudara mengorbankan ibadah demi mengejar uang. Nah itu artinya ngejar. Saudara. Kalau saudara itu adalah raja dari uang, maka saudara akan datang beribadah. Amin. Tapi kalau saudara yang mengejar uang, maka sama saja saudara mengejar unsur yang lebih rendah. Maka kalau saudara sampai mengejar dia kena, saudara betul-betul akan jadi budaknya uang. Ngerti enggak? Sudah waktunya ibadah, saudara enggak mau ibadah. Ngapain? Tokonya sih rame. Ya, Bapak Ibu. Kenapa Anda tidak berani tutup? Saya langganannya sih oke. Itu artinya saudara mengejar dan saudara akan capek. Saya ajarkan ini dalam dunia alam supranatural itu luar biasa, saudara-saudara. Orang sampai tidak dekat dengan keluarga karena mengejar uang. Berani melawan hukum, jadi kurir narkoba. Itu juga karena mengejar uang. Saudara jadi pencuri, jadi penipu. Itu karena saudara mengejar uang. Bukan uang yang mengejar saudara. Dalam salah satu sesi saya yang lain, saya ibaratkan uang itu seperti kupu-kupu. Dikejar dia akan lari, saudara. Karena dia takut sama kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi bunga yang berbau harum, maka tawon sekalipun yang menyengat dia akan mendatangi kita. Betul ya Bapak Ibu? Nah inilah yang dimaksud dengan mengejar uang. Sekarang bagaimana agar bukan kita yang ngejar uang, tapi uang yang mengejar kita? Kita harus menyamakan sifat diri kita dengan unsur yang sama. Saya mau tanya sekarang kepada saudara, uang kertas itu unsurnya apa dari keempat unsur ini saudara? Kira-kira saudara bisa paham dari duit kertas saudara itu, kalau dilihat dari empat unsur ini, uang kertas itu ada di unsur yang mana? Di mana? Ini tanah saudara. Kenapa kok tanah?
Saya mau tanya, uang kertas itu dibuat dari kayu bukan? Kayu itu ada unsur tanah enggak? Ada. Nah ini ngerti enggak saudara ya? Jadi uang kertas itu ada unsur tanah dan tentu saja ada unsur air. Nah sekarang saudara ambil kata tanah dan air. Karena apa? Karena dibuat dari pohon kayu. Pohon itu bertumbuh karena ada unsur air. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau ingin supaya uang itu bisa mendekat dengan kita, kita harus memiliki unsur yang sama, yaitu unsur air dan tanah. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kalau dipertanyakan lebih dalam lagi, sebetulnya di dalam tanah itu ada apa? Ada apa di dalam tanah? Ya tahu ada air. Selain itu apa? Selain itu. Ya. Mungkin orang yang pintar tumbuh itu ada cacing. Bukan itu maksudnya saudara. Di dalam tanah itu ada unsur kekayaan. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanah itu bisa menghidupkan pohon-pohonan. Ya, pohon itu ditancapkan di tanah, dia akan hidup. Di dalam tanah itu juga ada emas. Betul nggak Bapak Ibu? Ada batu-batuan, itu juga dari dalam tanah, mesti digali. Ya. Jadi saya bisa katakan batu-batuan yang berharga itu adanya di dalam tanah. Apapun sebenarnya memiliki kekayaan yang terkandung di dalamnya. Manusia lebih banyak menonjol di unsur api, yaitu nafsu, amarah, kedengkian, kepahitan hati, dendam, sedih, gampang ngerasani orang, dan lain-lain. Itu unsur api, saudara-saudara. Nah, kenapa orang dapat uang banyak tiba-tiba kok ludes? Ludes urusan rumah sakit, ludes karena kecelakaan, ya, ludes, ya macam-macam lah, pokoknya habis, saudara-saudara. Nah, ini adalah karena orang tersebut itu memiliki suatu unsur api. Ya, ada seseorang, saya akan cerita, ada seseorang yang datang kepada saya dan bertanya begini, Pak Lukas, saya ini chatting dengan seseorang di luar negeri. Dan dalam chatting itu, orang ini memberitahu kepada saya bahwa dia akan memberi sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, tadi saya mendapatkan WA dari seseorang, ini kata orang itu, dan barang yang mereka janjikan itu sudah dikirim ke Indonesia. Dan apa yang terjadi? Ternyata di Indonesia ditahan oleh bea cukai. Oleh karena itu, kalau kamu mau lanjut supaya tidak ditahan oleh bea cukai, karena barang ini sangat berharga, kamu mesti senang. Kamu harus menebus 8,5 juta. Wah, orang ini sedang meledak-ledak, saudara-saudara. Apa yang harus aku perbuat? Waktu itu dia mau ke ATM, tapi karena hujan sehingga dia tahan. Itu unsur apinya menonjol nggak, saudara? Menonjol.
Aku mau ke ATM, aku mau transfer duit, dan nanti aku akan dapat barangnya. Tapi kenapa ya waktu aku mau ke ATM kok seperti ada yang nahan? Aku merasa kok nggak sejahtera. Lalu aku buat sebuah janji, sebentar ya, di sini masih hujan. Tiba-tiba orang itu ingat saya, saudara-saudara. Lalu dia tanya saya dan saya bilang begini, coba tolong tunjukkan dialogmu seperti apa. Ya dialog. Saya baca, oh ini yang minta bea cukai katanya ya. Oke, sekarang saya mau tanya, yang memberitahu kamu bea cukai itu siapa? Orang yang ngirim. Oke, sekarang orang yang ngirim itu dari negara mana? Dia tunjukkan, oh negaranya itu gitu ya. Oke, nomornya ada nggak di sini? Ada. Ini, begitu saya lihat, saya klik, kamu sebentar lagi ditipu. Kenapa? Karena ini bukan nomor negara itu. Plus 62 itu adalah nomor Indonesia. Ya, saya tanya, kamu sudah nunjukkan nomor rekening belum? Belum. Wah, untung. Kalau sampai kamu menunjukkan nomor rekening, dia siap untuk meretas. Beberapa waktu yang lalu kan ada orang yang ketipu di, kalau nggak salah di BRI, kalau nggak salah. Hanya orangnya itu ngomong gini, kamu tinggal ngomong iya gitu saja, itu sudah cukup. Begitu diiyain, seluruh rekening nol, saudara. Berapa miliar hilang. Nah, disinilah yang saya katakan, api akan banyak mendatangkan masalah. Jadi jangan main-main dengan unsur api ini. Sekalipun kecil, berani dibuat main-main akan sangat berbahaya. Saudara tahu kenapa ada hutan yang terbakar? Padahal di situ tidak ada orang. Bagaimana caranya api itu bisa muncul? Kenapa? Ngerokok bagaimana? Orang nggak ada orang kok. Matahari. Bagaimana matahari bisa membakar? Nih, tak kasih tahu. Ada titik embun. Titik embun itu kan membentuk lensa. Ketika ada matahari, itu akan memfokus sehingga daun itu terbakar. Paham nggak Bapak Ibu? Sementara di situ tidak ada orang, dia akan merembet semakin meluas. Gitu. Jadi sekalipun itu hanya titik api yang kecil, itu bisa menghanguskan hutan ratusan hektar. Jadi jangan main-main dengan orang yang elemen apinya itu menonjol. Jangan main-main dengan mereka. Saya pernah melihat ada sebuah video, orang menganggap lucu, tapi saya tidak menganggap lucu, saudara-saudara. Di situ ada sepasang pengantin. Ini di khalayak rame loh. Nah, manten itu kan biasanya suap-suapan, betul enggak? Yang laki nyuapin perempuan, yang perempuan nyuapin laki, kan begitu. Nah, rupa-rupanya si ceweknya ini nyuapin laki-lakinya. Pada waktu yang laki-laki sudah mangap, sendoknya ditarik lagi, saudara. Mangap lagi, sendoknya ditarik lagi. Mangap lagi, sendoknya ditarik lagi. Kuampleng itu perempuannya, buak, sampai jatuh, saudara. Pernah saudara lihat video itu? Saya lihat, saudara. Orang pada ketawa, saya bilang ini ngaco ini. Orang laki yang temperamen seperti ini, saya katakan ini laki-laki pengecut. Saudara tahu nggak, laki-laki yang nyuapin terus ditarik, nyuapin ditarik, itu artinya apa? Ngajak guyon. Betul nggak saudara? Harusnya kalau laki-laki itu memang
cinta sama dia. Ditarik, ya nengke. Ditarik, nengke. 3 kali disikap harusnya. Betul nggak saudara? Bukan malah dikampleng. Gimana sih? Dikampleng loh itu sampai jatuh saudara. Wah, akhirnya banyak orang yang datang kerubutin. Itu unsur apinya menonjol sekali saudara. Dia tidak bisa paham bahwa itu di tempat khalayak rame. Pokoknya aku nggak suka, sikat kemplang kepalanya. Itu kan nggak benar seperti itu. Jadi unsur api hati-hati. Ya, nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Apakah perkawinan itu bubar atau tidak? Tidak diberitahu karena videonya berhenti sampai di situ. Nah sekarang saudara-saudara, uang akan cepat lari terbakar habis. Dapat uang banyak, ya habis. Begitu saja, karena apa? Hukum spiritualnya itu terbakar. Uang nggak akan masuk ke dalam rekening saudara. Atau hidup saudara. Jika saudara punya unsur yang sama dengan uang, yaitu unsur tanah, uang akan senang tinggal bersama dengan saudara. Bahkan bisa uang itu mengundang teman-temannya untuk datang dan bertambah-tambah. Saudara ingat materi saya yang judulnya uang adalah energi. Ya, uang adalah energi. Saudara ulang kembali materi saya itu. Kalau kita ngerti unsur ini, saya katakan uang akan betah tinggal bersama saudara. Karena sama-sama unsurnya sama, saudara-saudara. Sifat tanah itu apa? Sifat tanah itu mau diinjak-injak. Betul ya? Tanah itu juga rela tidak dianggap dan tidak diperhatikan. Ya. Enggak dianggap dan tidak diperhatikan. Tanah juga tidak akan tersinggung. Mau dibuat apapun dia mau. Apalagi di tangan seorang penjunan. Tetapi kalau unsur api itu didawil sedikit saja sudah ngamuk, saudara-saudara. Ya, sedikit saja sudah panas, sudah tersinggung, sudah marah, ngamuk. Unsur ini tidak akan bisa menyatu dengan unsur tanah. Berapa banyak kita menemukan orang-orang yang uangnya banyak karena unsur apinya kuat. Akhirnya dia berurusan dengan hukum. Sehingga uang yang selama ini dikumpulkan akhirnya ludes, saudara-saudara. Mungkin kita tersinggung, kita kemplang orang, puak gitu. Urusan hukum, duitnya keluar enggak? Keluar. Ya. Unsur tanah itu unsur yang lembut. Jadi masih ingat, saya mengajarkan untuk berbicara dengan uang. Masih ingat? Saya nggak peduli orang mau nyesat-nyesatkan saya, emang gua pikirin. Ya, pokoknya saya mau ngajarin yang baik supaya hidup saudara diberkati oleh Bapak Yahweh. Lawang Yesua saja ngajari untuk ngomong sama gunung kok saudara. Iya kan? Yesua katakan beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya namun percaya, maka apa yang diucapkan itu terjadi saudara-saudara. Nah kalau kita ngomong sama uang, kita bilang, hei uang, aku belanjakan engkau, aku terima kasih engkau sudah ada di dalam dompetku. Sekarang aku belanjakan, tolong kamu undang teman-temanmu yang banyak untuk masuk ke tempatku ya. Dia datang enggak? Datang, saudara-saudara. Nah ini penting sekali, saudara-saudara. Jadi kalau orang bilang, duit kok dijek ngomong kayak wong edan, ya biar saja, saudara-saudara. Lawang pohon saja diajak ngomong bisa hidup kok.
Saya lihat sendiri istri saya itu memberitahu saya, pohon ini mati, tak jek ngomong kok hidup. Karena kita itu mengandung kuasa, saudara. Ya. Kenapa orang sangat sulit maju dalam kehidupan? Karena adanya mental block. Dan mental block ini dibentuk dari karakter manusia yang memiliki unsur api. Tetapi tidak menempatkan pada posisinya. Contoh, mudah marah. Marah itu berarti mengakui bahwa kamu memang tidak mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Jadi sekali lagi saya katakan, berhati-hati jikalau saudara sekalian yang memiliki unsur api. Saya memberitahu malam ini agar semua unsur itu punya perimbangan. Saudara ada selalu di sudut yang netral. Saat unsur api dipergunakan, munculkan. Saat unsur air dibutuhkan, munculkan. Paham enggak Bapak Ibu? Harus ada perimbangan. Tapi kalau tidak, saudara akan berurusan dengan banyak masalah. Mental block itu salah satu di antaranya. Yaitu apa? Karena dia tidak percaya. Ketidakpercayaan ini itu akan membuat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi ini penting sekali. 2 hari yang lalu saya mendapatkan WA dari seseorang. Saya tidak perlu menyebut namanya. Orang ini bicara sama saya bilang begini, saya punya seorang teman, dan teman saya ini bermain trading, saudara-saudara. Tahu trading ya? Forex itu. Enggak tahu, pokoknya namanya apa deh. Binomo kan sudah ketahuan, saudara-saudara. Nah ini main trading ceritanya. Dan ternyata uang dia nyangkol di sana 1,3 M. Dia nangis terus setiap hari katanya. Terus temannya ini ngomong sama saya, Pak bagaimana caranya untuk mengambil uang itu dari trading? Saya katakan, ini pendapat saya loh, kamu percaya apa tidak ya silahkan. Trading itu gambling. Ya. Trading itu menurut saya itu judi. Kalau sampai saudara itu menang, maka saudara akan memiliki uang darah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda menang, dapat uang banyak dari hasil air matanya orang banyak. Sampai di sini paham enggak saudara? Saudara menang memang. Tapi uang itu uang darah. Karena ada banyak sekali orang-orang yang menangis karena uangnya kalah dalam trading. Jemaat kita sudah ada beberapa yang dulu saya nasihati, saya bilang kamu jangan main trading. Tapi tetap, oh enggak apa-apa Pak, ini ahlinya nih yang nolongin saya. Saya bilang jangan. Ya, tapi tetap dilakukan, ya sudah. Hanya dalam hitungan minggu saja, dia sudah kehilangan 800 juta. Saya nggak perlu sebut namanya dan saudara nggak perlu tanya siapa orangnya. Percayai aja saya ngomong itu beneran, saudara-saudara. Saya cuma ngomong ya sudahlah apa yang sudah terjadi kan yang penting saya sudah ngasih tahu. Ya. Coba kamu pergunakan hal yang baik, nggak akan kamu kehilangan uang segitu banyaknya. Sehingga misi dan visinya dia itu gagal total, saudara. Dia punya keinginan untuk tinggal di luar negeri, akhirnya enggak jadi, batal. Jadi saya katakan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti hati-hati. Saya memberitahu kepada
orang atau temannya orang yang kalah trading itu atau uangnya nyangkol di sana dengan alasan karena corona. Dia bilang, enggak, saya bilang memang itu mesti seperti itu. Bagaimana caranya Pak? Saya bilang, bagaimana kalau seandainya saudara relakan saja itu. Saudara enggak perlu nuntut, saudara enggak perlu muring-muring, ya, apalagi sampai mengambil langkah bunuh diri, enggak usah. Saya kasih tahu bagaimana kalau kamu mengambil uang, tapi bukan dari trading, tapi dari Bapak Yahweh melalui sistemiknya Bapak Yahweh, yaitu dengan hukum law of attraction. Saya katakan bahwa alam semesta ini, kekayaannya itu tidak terbatas. Saudara yakin enggak? Bahwa alam semesta ini kekayaannya tanpa batas, saudara. Nah, bagaimana kalau saya menganjurkan itu relakan saja. Kenapa? Karena kalau kamu berharap di situ, maka fokusmu akan ke bawah. Tapi kalau kamu fokus ke atas, biarkan Bapak Yahweh yang akan memberkati melalui hukum sistemiknya. Karena hukum sistemiknya Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Tapi saya juga memberitahu kepada saudara sekalian, ketika saudara sudah diberkati, saudara harus berani membagikan. Amin. Berani membagikan. Apakah itu membagikan kesaksian maupun membagikan berkat kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kenapa sih kok kita memberi sedekah itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena kata sedekah dalam bahasa Ibrani itu artinya sadik, saudara. Kata sadik itu artinya orang yang benar. Ya. Jadi kalau saudara bisa memberi kepada orang lain, maka alam semesta pun akan membaca bahwa saudara itu orang kaya. Ngerti enggak? Makanya saya katakan kita hati-hati ya dalam bicara. Kalau saya melihat ada orang yang suka membagikan foto-foto makanan di Facebook atau di media sosial lain, kemudian ada yang kasih komen, bagi dong. Itu guyon enggak saudara? Guyon, tapi itu ditangkap oleh alam semesta bahwa kamu adalah orang miskin yang tidak layak untuk mendapatkan. Makanya jangan main-main, guyon pun enggak boleh, saudara. Aku tak utang kemono wae, itu enggak boleh. Sekalipun itu hanya guyon. Kalau saudara misalnya diutangi sama orang lain, lalu saudara ngomong begini, wah gue mangan wae angel kok, diutangi piye? Untuk makan saja susah kok. Hati-hati. Saudara bisa mengucapkan itu dan apa yang saudara ucapkan akan terjadi. Ingat loh, ini masih ada kaitannya loh antara ucapan dan peristiwa. Kalau memang saudara tidak mau memberikan, lebih baik saudara katakan, saya belum ada budget untuk menolong. Itu akan lebih nyaman, saudara. Daripada saudara melontarkan kata-kata yang intinya ngutukin diri sendiri. Bahaya itu. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Jadi, saudara pun saya kasih tahu kepada orang ini. Coba, Anda kehilangan 1,3 M. Kenapa Anda mati-matian ingin supaya 1,3 M itu saudara ambil? Padahal saudara itu bisa mengambil dari alam semesta. Bisa 5 M. Bisa 10 M. Bisa saudara. Ngapain ngupak-ngupak sama yang seperti itu?
Karena dengan saudara nguplek-nguplek ke situ, arahnya sudah ke bawah, hasilnya akan apa? Rasa pahit, rasa jengkel. Mungkin saudara berkata, bagaimana kalau misalkan ini masuk ke ranah hukum? Ya silahkan. Kalau memang orang itu masih punya aset, bisa diambil. Karena itu hak saudara, betul nggak? Tapi kalau orang itu memang sudah nggak punya aset, niatnya sudah nipu, ya wes lepaskan saja. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kalau saudara memang ini harus masuk ke ranah hukum, dan memang orangnya itu masih punya aset, silahkan dilanjut. Nggak apa-apa, karena itu uang saudara. Paham nggak? Tapi kalau kita lihat orangnya saja sudah jatuh miskin misalnya. Lah saudara ngotot, paling-paling saudara bisa memenjarakan orang itu, betul nggak? Saudara akan bertambah musuh. Dan yang kedua, saudara nggak akan mendapatkan uangnya. Daripada begitu lebih baik kan mengambil dari alam semesta melalui sistemiknya Bapak Yahweh, yaitu hukum law of attraction. Paham Bapak Ibu? Hati saudara juga nggak akan kepahitan, hidup saudara juga sejahtera, dan saudara akan terus menjalani hidup dengan nyaman. Ya. Kemudian kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh juga belajar untuk bisa menerapkan sebuah ucapan-ucapan yang mengandung kekuatan alam supranatural. Kemarin saya sudah memberitahu kepada saudara sekalian, ketika bangun pagi, ayolah saudara ngomong, terima kasih Bapak Yahweh, hari ini hari mujizat untuk hidupku. Hari ini hari yang membuat aku sehat. Bisa nggak? Bisa. Hari ini berkatku mengalir dengan luar biasa. Bisa? Bisa. Ucapkan saja, saudara. Perkara jadinya kapan itu bukan urusan kita. Nggak perlu saudara minta sana minta sini. Nggak perlu saudara. Kalau saudara yakin, percayalah, saya ingin dengar saudara memberikan kesaksian. Saya hanya butuh apa? Saudara dengarin firman Tuhan ini, praktekkan, jadi saudara bayar sama saya. Bukan bayar pakai uang, saudara. Bayar pakai kesaksian. Dengan saudara bayar pakai kesaksian, maka saudara akan dicegat dengan mujizat-mujizat yang lain. Sebelum saya tutup malam hari ini, ada pertanyaan dari netizen. Silahkan, saya ingin memberikan jawaban seberapa saya bisa memberikan jawaban. Ini dari Pangkal Pinang, Bangka. Pak Lukas, kalau unsur logam, apa pengaruhnya unsur logam dengan uang? Nah, kalau unsur logam itu kan sama sebetulnya, tergantung. Biasanya begini ya, kalau unsur logam masalah uang, itu nilainya kecil atau besar biasanya? Kecil. Ya. Kalau unsur kertas itu nilainya bisa tinggi. Misalnya, saudara punya emas 1 on misalnya. 1 on emas kira-kira harganya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? 1 on emas berapa ya kira-kira? 1 gram lah, 1 gram berapa? 900.000. Nah, sebutlah 1 gram 900.000. Itu kan unsur logam ya. Sekarang kalau unsur kertas ditulis 1 miliar, besar mana? Besar unsur logam atau unsur kertas? Unsur kertas. Jadi saya katakan unsur kertas itu lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena orang bisa nulis semau-maunya sendiri. Saudara bisa nulis cek 100 triliun bisa? Ya. 200 triliun, 300 triliun juga bisa. Sementara kalau nilai logam ya sudah segitu-gitu aja. Gitu loh. Jadi kalau saya
lebih condong untuk mengarah ke unsur kertas. Nah, unsur kertas ini harus diimbangi dengan tanah dan air. Ini hukum supranatural, Bapak Ibu. Percaya saja, kalau hukum supranatural ini saudara praktekkan, lihat bisnismu akan lancar. Ya, apapun saudara bisnis, tetapi ingat jangan diblok oleh mental block. Karena ada orang yang saya kasih tahu, dia jawabnya begini, tapi Pak, apa bisa kira-kira ya, ini kan musim corona. Langsung saya jawab, tidak bisa. Lah tadi Pak Lukas bilang bisa. Kok sekarang bilang nggak bisa? Ya nggak bisa kan yang ngomong kan kamu sendiri. Apa bisa? Ya saya jawab nggak bisa. Karena kamu melogikakan. Jangan dilogikakan. Selama kita tidak melogikakan, percaya saja. Mujizat itu pasti terjadi. Saudara yakin nggak Tuhan yang kita sembah itu hidup? Dia melihat diri saudara. Dia ingin memberkati saudara. Tapi harus punya unsur yang sama. Ngerti nggak? Saudara ingin diberkati tapi unsurnya api. Gampang nyolot, gampang emosi. Bagaimana orang mau memberkati saudara? Ya, jadi kita harus bisa menerapkan mana yang harus kita tonjolkan. Ada kalanya unsur api kita tonjolkan. Betul nggak? Misalnya, saudara sedang dalam keadaan lemah. Kalau orang lemah itu jalannya gini toh. Kayak gini kan? Orang kalau yang kayak gini bisa bahagia nggak? Nggak bisa. Aku bahagia, nggak bisa, saudara. Tapi kalau sudah degek gini, aku bahagia, aku menang, bisa nggak? Bisa. Kan saya pernah ngajari dulu, betul nggak? Orang pengen hidup berkemenangan kelokro gini. Ayo kebaktian. Percuma. Ya kan Anda sendiri yang bilang. Ya. Jadi percayalah. Bapak Yahweh pasti memberkati hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau akan memberkati kami dengan segala berkat yang besar. Karena kami tahu kami harus memiliki unsur yang sama untuk kami bisa membuat uang itu betah bersama kami. Kami menyadari kami dijadikan oleh Bapak Yahweh sama seperti Bapak Yahweh. Ucapan kami memiliki kuasa yang besar. Jadi mulai saat ini bagi jemaat-Mu yang sering geresulah, sering bersungut-sungut, sering marah, Bapak tolong Tuhan supaya mereka mengubah kehidupan mereka sehingga kehidupan mereka bisa memiliki unsur-unsur elemen yang baik. Terima kasih Bapak Yahweh. Meteraikanlah firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftal Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Akan dilangsungkan pemberkatan pasangan Andre Christian Tanzil dan Yemima Kurniawati pada hari Sabtu 2 April 2022 pukul 14:30 waktu Indonesia Barat yang bertempatkan di Borobudur Golf Magelang. Pengumuman ini hanya sebagai informasi dan bukan sebagai undangan. Berita Lelayu telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh Beril Avshalom Herlambang, anak dari Bapak Ruli Singat, dengan usia 8 bulan, meninggal pada hari Sabtu 19 Maret 2022 dan telah dimakamkan pada hari Senin
21 Maret 2022. Berita Lelayu. Telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Untung Sudarto, suami dari Ibu Aiwa, usia 51 tahun, meninggal pada hari Senin 21 Maret 2022 di alamat Rusunawati Dar dan telah dimakamkan pada hari Rabu 23 Maret 2022 pukul 11 siang di TPU Kiriloyo. Info Men's Club akan diadakan ibadah padang pada tanggal 26 Maret 2022 di Gunung Tidar dengan biaya 5.000 per orang dan ibadah ini dibuka untuk umum. Bagi saudara yang berminat, dimohon untuk berkumpul di Kehilat pukul 6:30 pagi. Hadirilah Hari Raya Pesah pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Celebrate of Pesach atau Festival of Freedom. Hadirilah Hari Raya Matzah atau roti tidak beragi pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Hidup yang Baru dalam Hamasyiah. Dan hadirilah Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung yang akan diadakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 6 pagi dengan tema Persembahan Sulung. Dan dalam rangka memeriahkan rangkaian perayaan 7 Hari Raya, Panitia 7 Hari Raya akan mengadakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama, lomba mewarnai dan melukis tingkat SD dengan kategori anak sekolah minggu. Kedua, lomba cerdas cermat kitab suci dengan kategori pra-remaja dan youth. Dan ketiga, lomba video TikTok Selamat Paskah 5782 dengan kategori jemaat umum. Lomba ini dibuka untuk seluruh KPI cabang se-Jawa Tengah dan Kehilat Pengagung Yahweh se-Jawa Tengah. Pelaksanaan lomba akan diadakan pada tanggal 17 April 2022 yang dilaksanakan di Kehilat Aleftau Magelang. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April 2022. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 089 613 000 369 atau Ibu Rahma di nomor 081 326 238 338. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amin. Ken Yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem lecha shalom. Baruk ataba ufaruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahim teka shekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMasyiah Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.
Yefareha, we Yismereha, Yefareha. Ya El Yahweh, Panaweleha, Wihuneka. Yefareha, we Yismereha, Yefareha. Isa Yahweh, Panaweleha, Wihuneka. We Hashem Leha, Shalom, Shalom. We Hashem Leha, Shalom, Shalom. Yefareha, we Yismereha, Yefareha. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah bertemu lagi. Senyum dan air matamu dalam kasih Yesus, berpisah untuk bertemu lagi.